Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmaniar. Dalam video kali ini seperti video sebelumnya di mana saya akan sharing terkait bagaimana pengolahan data dan penyajian data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelumnya di sini ada soal-soal yang akan saya share di sini. Ada yang pertama yaitu sebutkan tujuan dari pengolahan data. Kemudian yang kedua, mengapa penyajian data diperlukan? Jelaskan menurut pendapatmu. Kemudian yang ketiga, di sini kita diminta untuk memberikan contoh-contoh tabel dan grafik. Yang pertama ada tabel frekuensi, ada tabel klasifikasi, ada tabel kontingensi, dan tabel korelasi serta grafik histogram, pie, dan poligon. Baik, jadi langsung saja yang pertama, tujuan dari pengolahan data itu adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu persatu secara individu. Kemudian yang kedua tadi ditanyakan mengapa penyajian data diperlukan? Jelaskan menurut pendapat Anda. Nah, jadi penyajian data ini sangat penting dalam berbagai bidang karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang informasi yang disajikan. Nah, adapun alasan kenapa penyajian data tersebut diperlukan. Yang pertama itu bisa memudahkan pemahaman informasi karena ketika data disajikan secara visual mudah dipahami dan dapat diserap dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan data yang disajikan dalam bentuk teks atau angka. Kemudian yang kedua, memungkinkan pembandingan. Penyajian data yang baik memungkinkan pengguna untuk membandingkan data dengan mudah dan dengan cepat, sehingga membantu pengguna untuk melihat perbedaan dan kesamaan antara data yang berbeda dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, menunjukkan tren dan pola. Nah, penyajian data yang baik itu dapat membantu pengguna untuk menunjukkan tren dan pola dalam data, sehingga membantu untuk mengidentifikasi kecenderungan atau perubahan dalam data untuk membuat prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan daya tarik visual. Nah, penyajian data yang baik ini dapat meningkatkan tarik visual dari informasi yang disajikan sehingga membantu untuk menarik perhatian orang dan membuat informasi yang disajikan dengan lebih menarik dan mudah diingat. Jadi secara keseluruhan penyajian data ini sangat penting karena membantu untuk menyajikan informasi secara visual dan mudah dimengerti dan memungkinkan pengguna untuk memahami data dengan lebih baik, membandingkan data dengan mudah dan menunjukkan tren dan pola dan meningkatkan daya tarik visual informasi. Nah, itu untuk kenapa sih penyajian data itu penting. Kemudian di sini tadi diminta tabel frekuensi, tabel klasifikasi, tabel kontingensi, tabel korelasi, grafik histogram, pie, dan poligon. Jadi nanti saya akan berikan contoh-contoh gambarnya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa soal ya. Nah, kemudian kita lanjut ke aplikasi SPSS dengan menggunakan data yang ada di mana kita akan mengolah dan menyajikan data. Di sini sudah ada data ya seperti soal sebelumnya. Di sini kita akan mencoba mengolah data dan menyajikan data. Oke, jadi di sini sudah ada data di mana ada NIM, ada nama, ada alamat, tempat lahir, usia, dan agama. Nah, adapun di sini nanti untuk pertanyaannya. Oke, jadi langsung saja kita mau di variabel view. Karena kan untuk variabel view itu tempat untuk menginput variabel statistik, sedangkan data view adalah untuk menginput data variabel statistik. Oke, jadi di sini kita langsung saja
Di sini untuk name kita isi variabelnya dulu yang name, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, kemudian tempat lahir kita simpulkan singkat aja jadi TL, kemudian ada usia, dan yang terakhir agama. Oke, nah jadi untuk type-nya sendiri seperti yang saya bilang kemarin bahwa type ini adalah variabel yang akan digunakan. Gimana nih, ini kan angka, jadi kita memilih numerik, ini udah benar numerik, kemudian oke. Kemudian untuk width di sini adalah komponen yang digunakan untuk menentukan lebar kolom. Di sini nimnya ada banyak karakter, jadi saya coba untuk jadikan 15 aja. Kemudian untuk desimal ini nggak ada yang kita pilih 0 karena tidak ada menggunakan desimal. Untuk labelnya saya perjelas nomor induk mahasiswa. Untuk value kita skip missing juga. Kemudian untuk kolomnya sini saya samakan aja 15. Ini left. Untuk misernya ini please get. Kemudian untuk setelah semuanya kita isi variabelnya, kita ke data view. Nah, kan di sini tadi kita sudah punya datanya, kita tinggal copy. Nah, jika datanya sudah semua, tinggal kita mencari sesuai dengan permintaan. Nah, di sini sudah ada. Untuk yang pertama, tentukanlah min, median, modus, nilai data terkecil, kemudian nilai data terbesar tentang simpangan baku varians, koefisien kurtosis, koefisien skewness untuk variabel usia mahasiswa di kampus. Nah, jadi tinggal kita masuk di analisis, kemudian deskriptif, statistik, kemudian di sini saya langsung pilih deskriptif aja. Nah, di sini kan ada dua yang termasuk angka, karena permintaannya usia, jadi kita pilih usia. Kemudian kita pilih option. Nah, di sini tinggal kita centang semuanya sesuai dengan pertanyaan. Range, kemudian ada skewness, ada kurtosis, kemudian kita klik continue. Kemudian oke. Hasilnya deskriptif statistik di sini untuk mahasiswanya sebanyak 20 orang. Di sini sudah ada hasilnya. Untuk range statistik ada 7, minimum statistik 38, maksimum 45, ada sama 793. Sini juga sudah lengkap semuanya untuk hasilnya skewness sampai kurtosis. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut. Nah, untuk yang kedua, buat grafik batang untuk presentasi mahasiswa berdasarkan umur. Nah, di sini tinggal kita klik grafiknya, graf, kemudian kita pilih bar karena meminta grafik batang. Kita pilih yang simple aja, kemudian ini sama for group of case karena di sini hanya meminta presentasi mahasiswa berdasarkan umur. Dan pilih define. Nah, di sini yang diminta tadi berdasarkan umur. Ini kita pilih, kemudian di sini, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul untuk usia untuk grafik batangnya. Di sini bisa kita lihat di sini dominan usia 39, kemudian di sini ada juga 38, ada 40, dan juga sebagian beberapa persen ada usia 43 sama 45. Oke, lanjut.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, buat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Jadi seperti yang tadi, kita tinggal pilih tab, kemudian pilih bar, kemudian simple, kemudian define. Di sini kita kembalikan dulu, jadi kita memilih sesuai dengan pertanyaan, ini berdasarkan agama, jadi kita memilih agama, dan kita klik, nah di sini kita pilih yang number of test ini karena dia hanya meminta mahasiswa berdasarkan agama. Dan kita klik OK. Ini sudah ada hasilnya untuk agama Islam yang paling banyak. Kita ini ada 70%, kemudian untuk Kristen 20%, untuk agama Katolik 10%. Jadi ini untuk yang ketiga. Kemudian berikutnya, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Nah, di sini kita pilih graph lagi, kemudian kita memilih by karena yang diminta adalah grafik lingkaran. Kemudian kita define. Di sini saya memilih sum of variable karena di sini meminta rata-rata usia dan berdasarkan alamat. Oke, kemudian kita klik OK. Ini untuk grafik lingkarannya. Di sini rata-rata usia berdasarkan alamat. Oke, ini untuk yang grafik lingkaran. Kita lanjut yang terakhir, buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya. Tapi sama saja, hanya diminta yang grafik garis. Jadi kita memilih line, yang simple aja, kemudian define. Sini kita memilih terus statistik, kemudian memilih usia, dan kemudian berdasarkan agama. Oke, kemudian kita klik OK. Seperti ini untuk hasilnya yang grafik garis. Sini sudah ada di sini untuk usia mahasiswa, dan di bawah sini ada berdasarkan agama. Nah, ini teman-teman untuk soal yang tadi. Yang teman-teman bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.